komunitas ngincup ataupun komunitas ngintip orang pacaran itu membuat sebuah lobang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman dengan saya. Kali ini saya berada di wisata Telaga Menjer, teman-teman. Ini saya berada di sisi sebelah timur dari jembatan Telaga Menjer. Dan keberadaan saya di sini, saya akan mengajak kalian semuanya untuk menelusuri jejak-jejak masa lampau di wisata Telaga Menjer ya. Jadi teman-teman, ada beberapa tempat yang mungkin teman-teman penasaran ya tentang Telaga Menjer ini. Di antara yang sudah pernah saya reviewkan untuk Anda semuanya adalah bahwa di Telaga Menjer juga ada tempat-tempat untuk pesugihan begitu ya. Ada beberapa tempat yang dijadikan sebagai tempat pemujaan ataupun juga pesugihan. Namun kali ini keberadaan saya di sini bukan untuk mengulas tentang tempat-tempat pesugihan yang ada di Telaga Menjer ya teman-teman ya. Jadi yang akan saya ulas ini adalah kondisi Telaga Menjer pada beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum Telaga Menjer ini dikelola seperti ini menjadi sebuah objek wisata yang maju pesat. Walaupun dulu juga sudah ada wisatawan yang datang ke Telaga Menjer, akan tetapi itu hanya saat-saat tertentu saja, seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri itu adalah paling ramai. Bahkan di hari Sabtu, hari Minggu dulu itu juga keadaannya sepi. Sepi para wisatawan yang datang ke Telaga Menjer. Nah teman-teman, apa yang ingin saya ulas untuk kalian semuanya di Telaga Menjer ini? Nah teman-teman, dulu itu ketika Telaga Menjer masih sepi ya, masih belum banyak wisatawan yang datang ke sini. Itu ada muda-mudi yang kadang-kadang datang ke sini, mungkin ya bisa dikatakan mereka berpacaran begitulah ya, di sekitaran wisata Telaga Menjer. Nah teman-teman, kadang karena di jalur atau di jalan wisata Telaga Menjer yang berada di sisi sebelah timur dari danau itu merupakan jalan untuk para petani dulu ya, ketika lahan-lahan di sekitar Telaga Menjer itu masih produktif, masih aktif dijadikan sebagai lahan pertanian. Itu banyak petani yang lalu lalang baik pergi maupun pulang dari ladang, dan kadang kebetulan mendapati pemuda ataupun pemudi sepasang kekasih atau sejoli begitu ya, yang sedang wik-wik gitulah ya, bisa dikatakan wik-wik begitu. Nah saya akan menunjukkan pada teman-teman semuanya di mana sih tempat-tempat yang biasanya dahulu kala dijadikan sebagai tempat yang digunakan untuk muda-mudi zaman dahulu berpacaran. Yuk kita lihat satu persatu teman-teman ya. Nah jadi teman-teman perlu juga teman-teman ketahui bahwa di sekitaran Telaga Menjer, baik di sisi sebelah timur ataupun juga di sebelah barat, itu dulu ada beberapa gazebo yang didirikan di tepian Telaga Menjer. Namun saat ini gazebo-gazebo tersebut sudah tidak ada lagi, alias sudah rusak dan sudah beralih fungsi. Ada yang sekarang dijadikan sebagai warung dan lain sebagainya. Nah saya akan menyusuri jalan lama yang ada di pinggiran Telaga Menjer sisi yang sebelah timur. Oke teman-teman, saya masuknya lewat sini karena memang yang ingin saya telusuri ataupun yang ingin saya ulas untuk kalian ketahui itu di sisi yang sebelah timur terlebih dahulu ya. Walaupun untuk muda-mudi yang mereka datang ke sini dan berpacaran itu bukan hanya di sisi sebelah timur, tetapi juga di area sisi-sisi yang lain seperti sebelah barat juga ada, karena di sana pun juga ada satu buah gazebo dan orang lokal menyebutnya adalah pemandangan begitu ya. Nah maksud dari pemandangan itu adalah tempat wisatawan duduk dan memandang wisata Telaga Menjer. Oke baik teman-teman, jalan terus saja ya kita ya di sini nih. Nah kalau ini jalan sudah diperbarui, dulu ini tidak seperti ini ya, hanya jalan setapak yang digunakan oleh para petani untuk pergi ke ladang. Untuk suasana di dalam danau Telaga Menjer itu sendiri saat ini lumayan ramai. Itu perahu-perahu gedek yang sedang berjalan, hampir semuanya jalan ya teman-teman ya. Sedangkan di dermaga tinggal ada beberapa gedek saja tuh, yang lainnya sedang pada jalan membawa para penumpang. Nah teman-teman, untuk para wisatawan ataupun juga muda-mudi yang dahulu itu datang ke sini untuk berpacaran, biasanya mereka itu
menempati gazebo yang dulu pernah ada ya teman-teman ya. Jadi kita akan melihat petilasannya ya, ataupun bisa dikatakan bekas dari gazebo, dan di mana banyak muda-mudi yang duduk-duduk di situ teman-teman. Nah, untuk hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa terkadang ketika jalan di sini, di sepanjang jalur ini sampai ke depan sana, ke utara teman-teman, itu banyak sekali para petani yang pulang dari ladang itu mendapati sepasang muda-mudi yang kadang sedang telenjong ya teman-teman ya, sedang telenjong dan berbuat sesuatu di jalan ya. Nah, maka itu menyebar. Nah, teman-teman, salah satu gazebo yang sekarang masih ada walaupun kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di sini nih. Nah, ini sudah ada sejak dahulu kala ya. Bahkan tempat ini dulu belum seperti ini ya, belum seterang ini, belum sepadang ini, masih rimbun. Nah, di sini nih teman-teman, kadang di sini muda-mudi pada berpacaran ya, sepasang kekasih duduk-duduk di sini. Nah, di sana ada lagi satu, tapi kayaknya sekarang sudah tidak ada untuk gazebonya, dan saya akan cek ke sana teman-teman ya. Salah satu yang digunakan oleh muda-mudi zaman dahulu ketika datang ke Telaga Menjer dan memadu kasih itu di tempat ini nih teman-teman ya. Tempat yang dulu memang agak-agak tersembunyi walaupun sudah ada jalan ini. Ini jalan lamanya ya teman-teman ya. Oke, kita akan jalan lagi teman-teman. Ini jalan lama yang mungkin sudah tidak berfungsi. Ini masih bisa ke sana nggak, Mas? Masih bisa. Masih bisa? Masih bisa. Tidak terkena longsor? Tidak. Yang ini? Tidak. Oh, masih bisa berarti? Bisa. Oke, ternyata masih bisa. Nah, ini salah seorang apa ya? Mungkin berjualan apa Mas ini? Kursi-kursi ya? Sewa kursi. Nah, saya penyewaan kursi ini di Telaga Menjer. Nah, ini karena warga lokal asli, makanya mengetahui benar bahwa ini jalan masih berfungsi walaupun ini sudah ada jalan baru ya yang difungsikan untuk para wisatawan lewat. Nah, saya akan menyusuri jalan yang ini. Moga Pak. Iya. Nah, saya akan susuri jalan ini walaupun jalannya sudah berlumut seperti ini ya, karena ini sudah jarang banget untuk dilewati kayaknya ini teman-teman. Nah, teman-teman, menurut cerita dari orang-orang ataupun juga pemuda-pemuda yang pernah juga mendapati sepasang kekasih yang berpacaran di sini, itu bukan hanya di gazebo tadi ya, akan tetapi di seperti ini nih. Nah, di bawah-bawah pohon, di semak-semak gitu kadang ada juga teman-teman ya. Nah, mungkin juga ada yang dinamakan ngincup gitu ya, ataupun ngintip. Zaman dahulu itu ada ya yang namanya ngintip orang yang lagi pacaran di wisata Telaga Menjer dulu ya teman-teman. Wah, ini jalannya sudah ketutup ini teman-teman. Ini ada longsoran mungkin kemarin ini ya, jadi saya harus lewat ini nih, harus kesini nih. Longsor ini teman-teman ya, longsor kecil ini. Baru ini teman-teman ya, kayaknya mungkin tadi malam atau bahkan mungkin tadi pagi ini. Nah, ini jalan lamanya masih terlihat, tapi masih bisa dilewati. Ini jalan lama teman-teman. Nah, pernahkah teman-teman ngintip orang pacaran? Ya. Nah, untuk saat ini teman-teman, untuk sepasang kekasih yang melakukan hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan di wisata ini, tentunya mereka akan berpikir panjang. Karena apa? Di zaman sekarang ini teman-teman ya, begitu banyak mata-mata orang-orang yang secara tidak sengaja kadang mereka mengetahui dan kemudian mereka melalui kamera handphonenya. Jadi datanglah ke Telaga Menjer dengan sepasang kekasih, namun tetaplah berbuat baik ya, tidak melanggar aturan dan juga tidak melanggar susila. Oke, kita jalan lagi. Nah, ini memang seperti ini nih, seperti ini ya teman-teman jalannya, yang di sisi sebelah timur dari wisata Telaga Menjer teman-teman.
Nah teman-teman, kadang saya mendengar cerita juga dari para petani yang dulu sering lewat di sini. Itu mereka merasa malu teman-teman ketika sedang lewat, ada muda-mudi sepasang kekasih yang lagi telenjong begitu ya di sepanjang jalan. Kadang mereka melakukan itu di jalan teman-teman ya, di jalan kan. Wah, bagi petani yang mana mereka orang desa kemudian melihat hal seperti itu, tentunya sangat-sangat malu sendiri malah ya, malah nggak bisa untuk melihat ya. Untung mereka ya, kalau saya yang melihat, saya pantengin teman-teman. Tapi itu dulu ya teman-teman ya, puluhan tahun silam di wisata Telaga Menjer, bukan saat-saat sekarang ini. Tapi dulu memang seperti itu ada ya Mbak. Dan mungkin juga tidak hanya di Telaga Menjer saja, akan tetapi mungkin juga di tempat-tempat wisata lainnya pun juga seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya sudah hampir sampai di gazebo yang tadi saya sebutkan, yang berada di pinggiran Telaga Menjer di sisi sebelah timur. Nah ini bawah nih teman-teman ya. Di atasnya juga ini, wow, baru saja terjadi longsor nih beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya. Tempatnya seperti ini. Oke, kita jalan lagi karena kita akan segera sampai di gazebo yang biasanya juga digunakan oleh muda-mudi ketika berpacaran, ngetem di situ ya, duduk-duduk di situ. Nah, ada juga saya pernah ditunjukkan oleh seorang teman tempat ngintip orang pacaran di Telaga Menjer yang di gazebo yang ada di depan saya. Kalau masih ada gazebonya, tapi ya teman-teman ya, saya perkirakan sudah tidak ada karena itu sudah zaman dulu banget dan kondisinya juga sudah rusak dulu. Tapi coba kita lihat, kita cek gazebonya apakah masih ada di sekitar sini ya teman-teman ya. Nah kalau tidak salah itu di sini teman-teman, gazebonya kalau tidak salah. Tapi ini sudah tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang liar ini, yang tentunya sangat sulit untuk saya bisa masuk kalau nggak salah di sini nih, karena ini lokasinya ataupun tempatnya agak luas. Atau coba kita cek lagi ke depan sedikit, barangkali masih di depan situ ya. Tapi feeling saya dulu memang di situ teman-teman. Kita maju dikit lagi. Oh iya bener, ini sudah di lahan pertanian. Artinya memang gazebo itu ada di sana tadi ya teman-teman ya. Nah di situ itu tempat juga yang digunakan oleh muda-mudi yang sedang pada pacaran di Telaga Menjer, yaitu di situ teman-teman ya, di gazebo. Tapi sekarang ini sudah tidak ada, sedangkan gazebo yang satu yang di sebelah selatan itu yang masih berdiri, walaupun juga kondisinya sudah rusak dan sudah tidak ada atap. Nah oke, saya tunjukkan ini teman-teman bekas dari rangka gazebonya. Nah ini nih, nah ini ya masih ada ini. Nah ini sudah roboh seperti ini nih teman-teman, karena mungkin terkena longsoran itu dari atas. Nah ini masih ada nih, ini bekas tiangnya ya teman-teman ya, tiang dari gazebonya. Nah ini masih ada nih teman-teman. Nah di sini ya teman-teman ya. Dan dahulu kala itu bagi para pengincup atau pengintip, kalau mungkin sekarang nama kerennya yaitu komunitas ya teman-teman. Komunitas ngincup ataupun komunitas ngintip orang pacaran itu membuat sebuah lubang di sana, sebuah lubang, menggali lubang kemudian dibolongin gitu ya, yang bolongannya itu tembus sampai ke gazebo ini. Jadi mereka bisa ngintip teman-teman. Dulu kala ya, bukan saat-saat sekarang ini. Kalau saat sekarang ini tentunya sangat-sangat sudah tidak mungkin lagi para wisatawan ataupun juga muda-mudi yang lagi di mabuk cinta untuk melakukan hal tersebut ya, karena memang sudah banyak sekali mata-mata yang tidak kita duga. Oke teman-teman, itu ya salah satu
gazebo yang ada di Telaga Menjer yang saat sekarang ini sudah ambruk seperti ini. Dan di sebelah barat pun juga ada, nanti coba kita akan cek ke sana. Dan kalau yang di sebelah barat teman-teman itu saat ini sudah dibongkar dan sudah menjadi pintu masuk menuju ke Bukit Cinta dan juga ke Swedi teman-teman ya, atau ke pandangan pertama. Oke, saya akan turun dari sini menuju ke bawah lewat mana ini ya, sebentar saya cari jalan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Saya sudah lupa jalannya karena saya dulu banget ketika masih kecil sering kesini, bukan untuk ngencok tapi untuk dolan saja. Nah ini ada jalan, saya mau ke bawah, dan di bawah itu yang lebih ramai ya teman-teman ya, lebih banyak wisatawan yang ada di sana yang sedang menikmati suasana libur di hari ini, libur panjang sejak Jumat kemarin tanggal 1 Mei sampai dengan hari ini Minggu. Jadi libur panjang ya teman-teman ya, bisa digunakan untuk dolan-dolan ke tempat-tempat wisata, salah satunya ke Telaga Menjer. Nah teman-teman, untuk tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat pesugihan itu sudah pernah saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya, dan saya akan tunjukkan ternyata teman-teman atap dari gazebo itu sudah pindah ke sini nih teman-teman, di depan ini. Oke ya. Nah ini teman-teman, ini adalah bekas dari gazebo yang saya maksud. Ternyata jatuh ke sini nih teman-teman, mungkin terbawa oleh tanah longsor ya. Oke, ini rangkanya seperti ini. Nah ini gazebonya teman-teman, yang dulu itu berada di atas, tapi sekarang sudah pindah ke sini karena terbawa oleh tanah longsor. Ini banyak kabel nih teman-teman, ini kabel listrik milik para nelayan di Telaga Menjer ini. Kabelnya panjang banget ya, dari rumah sampai ke tempat di mana mereka mencari ikan di Telaga Menjer. Oke, kita turun ya di sini. Tidak seramai yang ada di sebelah selatan teman-teman, tapi di sini agak sepi ya. Oke ya, kita akan pindah ke sisi yang sebelah barat. Kita akan melihat gazebo di sana yang juga dulu digunakan untuk berpacaran pasangan muda-mudi yang datang ke Telaga Menjer, teman-teman. Nah ini adalah dermaga sisi sebelah timur, di mana dermaga ini dermaga milik dari warga desa Telogo ya teman-teman, karena untuk wilayah ataupun Danau Telaga Menjer ini di dalam peta itu terbagi menjadi dua, yang mana sebelah barat ikutnya Desa Maron, yang sebelah timur ikutnya Desa Telogo. Jadi pas di tengah-tengah itu ada semacam garis kalau di petanya. Walaupun secara utuh Telaga Menjer milik dari PLTA atau milik dari PT Indonesia Power. Nah tadi saya lewat jalan yang atas sana ya teman-teman ya, jalan yang saat sekarang ini sudah ada yang putus karena terkena longsor. Misi Mbak. Iya. Mit Mas. Nah ini salah satu bekas dari longsoran yang juga mengenai jaringan air bersih milik warga desa Telogo teman-teman, dari atas. Dan di sana itu sudah banyak sekali berdiri penginapan ya teman-teman ya. Oke, kita jalan lagi dan akan melihat gazebo yang ada di sebelah barat dari Danau Telaga Menjer teman-teman. Saya skip dulu ya. Oke baik teman-teman, ini saat ini saya sudah berada di sisi yang sebelah barat dari Danau Telaga Menjer, yang mana di depan saya ini dulu ada sebuah
bangunan gazebo juga seperti yang tadi sudah saya tunjukkan kepada teman-teman yang berada di sisi sebelah timur dari Danau Telaga Menjer. Nah, tepatnya itu berada di sini nih. Nah, persis di motor itu ya teman-teman ya, gazebonya berdiri di situ, dan ini dulu jalan setapak, hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki saja, bahkan untuk motor itu dulu belum bisa. Nah, saat ini difungsikan sebagai tempat wisata juga, dan ini ada loket, dan ini jalan menuju ke Bukit Cinta Desa Maron di sini. Pertemuannya di pertigaan ini ya teman-teman ya. Dulu gazebonya di sini yang juga digunakan sebagai tempat pacaran para muda-mudi yang datang ke Telaga Menjer. Selain digunakan sebagai tempat pacaran teman-teman, juga digunakan sebagai tempat muja ya teman-teman ya. Di gazebo ini dulu juga digunakan sebagai tempat untuk mencari pesugihan teman-teman. Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman, untuk gazebo yang berada di sisi sebelah barat dari Danau Telaga Menjer itu letaknya di sini ya. Ya, gazebo yang digunakan juga untuk berpacaran muda-mudi yang datang ke Telaga Menjer, dan juga sering ada yang melihat pula para muda-mudi yang pacaran tersebut juga sama-sama bertelanjang ria teman-teman di sini. Nah, sering juga ada yang memergoki mereka sedang aduhai di tempat ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini salah satu gazebo yang ada, setahu saya untuk gazebo yang berada di sisi sebelah barat dari Danau Telaga Menjer itu cuma satu yang di sini ya teman-teman. Dan di tepi sana itu sebenarnya ada akses jalan yang menghubungkan ke Sanggerahan sana ya, ke wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh pemerintah daerah. Namun kali ini akses jalan tersebut sudah putus, sudah tidak ada lagi karena sudah tertutup oleh bangunan yang ada di depan sana itu teman-teman ya. Jadi di sini dulu gazebonya, dan jalannya itu di sana jalan setapak. Oke teman-teman, ini saja dulu ya liputan saya dari wisata Telaga Menjer untuk siang hari ini terkait dengan masa lalu dari Telaga Menjer sebelum ramai seperti saat sekarang ini, di mana dulu masih sepi. Tentunya bagi muda-mudi yang dulu berpacaran dan ke Telaga Menjer itu menjadi cukup leluasa. Dan untuk mitos yang mengatakan bahwa kalau pacaran di Telaga Menjer nanti pulangnya putus, itu apakah sudah ada yang pernah membuktikan teman-teman? Dari sekian banyak pengunjung Telaga Menjer yang membawa pasangannya ke Telaga Menjer, apakah setelah pulang memang benar-benar putus, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang datang ke Telaga Menjer justru mendapatkan pasangan? Oke, bisa berkomentar ini teman-teman ya di video saya ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.